Kita akan lanjutkan yang ke bagian kedua, yaitu dalil turunan fungsi trigonometri bagian 2. Yang kemarin sampai nomor 5, yang ke-6 ya. Dalil yang ke-6, kalau Hx itu berbentuk Fx dikali Gx, maka turunannya adalah ini F diturunkan dikalikan Gx ditambah G yang diturunkan dikalikan dengan Fx. Nah, ini sama dengan aljabar ya, di kelas 11 juga seperti ini. Ini juga berlaku pada trigonometri ya. Kalau misalnya bentuknya adalah Fx per Gx, maka turunan Hx-nya sama saja dengan F aksen X kali Gx dikurang Fx kali Gx aksen per Gx dikuadratkan. Ini ya. Kemudian dalil yang terakhir adalah menggunakan aturan rantai ya. Dalil aturan rantai ya. Nah, yaitu misalnya Y-nya itu adalah berupa FU, sedangkan FU itu adalah F dari Gx, maka ini bisa dinyatakan dengan apa? Y aksennya sama saja dengan dy per dx, turunan dari du dari per dx ya, dikalikan dengan dy per du. Nah, ini aturan rantai ini bukan cuma 2 ya, mungkin sampai 3 atau 4. Nah, tentukan hasil turunan dari yang pertama yang A, Hx-nya adalah X kuadrat min 2 sin X. Kemudian yang B, Fx-nya berupa X kuadrat min 2X per sin X. Yang C-nya adalah Fx-nya adalah sin pangkat 3 2X min 5. Oke ya. Nah, kita jawab yang pertama, yang A. Yang A. Hx itu adalah X kuadrat min 2 sin X. Nah, saya misalkan Fx-nya adalah X kuadrat min 2, Gx-nya adalah sin X. Nah, maka turunan dari F aksen X itu sama saja dengan 2X ya, karena X kuadrat 2X. 2 adalah 0. Sekarang turunan dari Gx sendiri adalah, turunan dari sin adalah cos X. Oke ya. Sehingga hasilnya adalah Hx turunannya adalah apa? F aksen X Gx ditambah Fx kali Gx aksen. Nah, yang mana ini F aksen adalah 2X. Gx-nya adalah tetap sin X. Sekarang yang Gx-nya yang diturunkan. Fx-nya adalah X kuadrat min 2. Gx-nya adalah cos X. Jadi hasilnya ini. Mau diuraikan boleh ya, bisa ditulis 2X sin X ditambah X kuadrat cos X dikurang 2 cos X. Sama ya. Sama. Fx-nya sama dengan X kuadrat min 2X per sin X. Nah, kita sebut ini Hx-nya itu adalah X kuadrat min 2X. Maka turunan Hx-nya adalah 2X kurang 2. Kemudian kalau demikian Gx-nya adalah sin X. Maka turunan dari Gx adalah Hx, Gx itu enggak Hi, ya nggak apa-apa ya. Ini jadi cos X. Aksen X itu sama saja dengan H aksen X kali Gx dikurang Hx kali G aksen X. G-nya dikuadratkan. Kuadratkan, sama ya. Ini kalau saya teruskan ke sini, ini tadi hasilnya adalah Hx-nya adalah 2X min 2 dikalikan dengan sin X ya. Sin X dikurang, hati-hati tertukar ya, sin X
yang hx-nya x kuadrat min 2x kali turunan dari gx adalah cos x per gx-nya sendiri adalah sin x dikuadratkan. Nah, ini bisa diuraikan, kalikan ke situ ya. Ini sudah jawaban yang benar. Nah, selanjutnya itu ada soalnya adalah fx-nya itu sama saja dengan sin pangkat 3 dari 2x min 5. Nah, kita bikin ini dalam bentuk U ya. U-nya itu kita sebut dengan 2x min 5. Maka di U per dx-nya itu sama saja dengan 2. Sudah, ini yang pertama. Kalau demikian, kemudian sin U, kita sebut V-nya adalah sin U. Ini sin U. Maka di V per di U itu sama saja dengan cos U. Oke ya? Nah, sekarang ini sudah. Kemudian yang berikutnya sisa fx. Fx atau y. Itu sama saja dengan apa? Ini kan V. V-nya ada sin U. Kalau V pangkat 3 berarti V pangkat 3. Maka di Y per dx-nya adalah 3V pangkat 2. Sudah. Sehingga kita temukan F aksen X ya. Itu boleh ditulis di Y per dx. Hasil kali di U per dx kali di V per di U kali di Y per maaf ya di Y per dV ini ya, di Y per dV. Oke, nah saya masukkan di U per dx adalah 2. dV per di U adalah cos U. Kemudian di Y per dx adalah 3V kuadrat. Nah, kita kembalikan U tadi siapa? U-nya adalah 2x. U-nya tadi adalah 2x min 5. Berarti cos 2x min 5. Kalikan 3. V-nya siapa tadi? V-nya tadi adalah cos U. Berarti cos U kuadrat. Atau kalau kita ubah 3 kali 2, 6. Cos 2x min 5. Cos U. Tadi maaf ya. V-nya tadi adalah sin U ya. Sin U. Berarti ini sin U pangkat 2. Oke ya. Sin U pangkat 2. Berarti ini sin kuadrat. U-nya adalah 2x min 5. Jadi hasilnya adalah 6 cos 2x min 5 kali sin kuadrat 2x min 5. Jadi hasil akhirnya itu ya. Kita kerjakan soal latihan 4 nomor 1 ya. Fx itu adalah x pangkat 4 sin 2x. Nah, kita uraikan yang mana hx-nya. Hx kita sebut dengan gx ya dulu. Gx itu sama dengan x pangkat 4. Maka turunan G-nya adalah X pangkat 3 kali 4. 4 kali X pangkat 3 ya. Nah, kalau HX-nya adalah sin 2X, maka turunan HX-nya adalah 2 kali cos 2X. Nah, kalau kita mencari F aksennya sama saja karena ini G X kali HX, berarti G turunan X dikalikan HX ditambah G X-nya dikalikan dengan turunan HX. Oke ya. Nah, G turunan HX-nya adalah 4X pangkat 3. HX-nya adalah sin 2X. Kemudian GX-nya sendiri adalah X pangkat 4 dikalikan turunannya adalah 2 cos 2X. Nah, kita cek. Hasilnya ini kita keluarkan. Berarti 4X pangkat 3 sin 2X ditambah 2X pangkat 4 cos 2x. Nah, ini ada unsur 2x-nya ya. 2x ini 2x ada di sini. Berarti kita keluarkan 2x pangkat 3 ya. Berarti sisa di sini adalah 2 sin 2x ditambah 2 dikeluarkan berarti sisa x cos 2x. Nah, kita cek kuncinya. 2x pangkat 3 ya. Ini ada 2 ya. Ada 2 yang bawah. Berarti yang 2 sin 2x, oke ini 2 sin 2x ditambah ya cos. Jadi jawabannya adalah E. Cuma letaknya di sini cos di depan ya. Ini tergantung pada kita meletakkan Gx dan Hx ya. Ini Gx itu adalah 3x min 4 cos 2x plus 1. Nah kita misalkan
fx-nya adalah 3x min 4, maka f aksen x-nya adalah 3. Kemudian kalau hx-nya adalah cos 2x plus 1, maka hx-nya, turunan hx-nya adalah sama saja dengan 2, karena ini cos berarti min sin 2x plus 1. Oke ya, nah jadi seperti ini. Nah lalu dicari g aksennya, sama dengan f aksen x dikali hx ditambah fx dikali turunan hx-nya. Disilangkan aja ya. Yang turunan siapa? Ini 3 ya. Cosnya adalah cos 2x plus 1. Yang sebelahnya fx-nya 3x min 4 dikalikan turunan dari cos adalah min 2 sin 2x plus 1. Nah, kita kalikan ke dalam. Ini 3 cos 2x plus 1. Ini kalikan min 2. Berarti kita taruh min juga. Nggak apa-apa di sini min. 2 kali 3 adalah 6x. 2 kali 4 adalah 8. Sin 2x plus 1. Nah, kita cek jawabannya ada enggak. Saya taruh di depan tapi diminkan. Berarti kalau kita minkannya ini jadi positif ya. Ini 8 dikurang 6x sama. Sin 2x ya, yang ini plus 1, ini sama yang ini dengan ini sama. Ditambah 3 cos 2x plus 1. Kita cek ya. 8 min 6x, oke, sin 2x plus 1 ditambah 3, jawabannya C ya, maaf ya, C. Ini nggak ada 3x-nya. C, hati-hati ya. Nah, sekarang yang nomor 3. fx itu sama saja sin 2x cos 3x. Nah, boleh kita anggap ini U, boleh ya, bisa fx, bisa gx, tapi kita coba pakai U per P ya. U kali P ya. Nah, sekarang kalau demikian turunannya U-nya adalah sin 2x, maka U aksennya adalah 2 cos 2x. Oke. Kemudian V-nya adalah cos 3x, maka V aksennya adalah min 3 sin 3x. Oke ya. Nah, ini dikalikan silang mereka dua ini. Berarti kalau demikian f aksen x itu sama dengan u aksen p ditambah v aksen u. Sama. U aksennya adalah 2 cos 2x kali v-nya adalah cos 3x. Ditambah ya, di min ya. Ini min ya, min 3. Sudah saya tulis 3. 3 sin 3x kali sin 2x. Nah, mau langsung enggak apa-apa, mau diubah lagi ke dalam bentuk sederhana enggak apa-apa ya. Coba kita cek ya. Tadi yang ditanya adalah V per 4. V per 4. Nah, hasilnya ini nanti 2 cos kali 2 V per 4 adalah setengah V ya. Cos 3 per 4. Cos 3 per 4 V. Oke ya. Yang sebelahnya min 3 sin 3 V per 4 kali sin 2 kali V per 4 adalah sin setengah V. Nah, ini nilainya karena cos setengah V itu adalah 0, jadi langsung aja 0 di sini. Kita cari yang ini. 3 sin 135 berarti 3 kali setengah akar 2. Karena sin 35. Kemudian ini setengah akar 2, sin setengah akar 2, sin 90 adalah 1. Jadi hasilnya adalah min 3 per 2 akar 2. Sudah, jawabannya adalah A. Saya tulis U per P ya, paling gampang. Nah, maka U-nya adalah sin X, maka U aksennya adalah cos X. V-nya adalah 1 min 3X, maka V aksennya adalah min 3. Sehingga F aksen X itu sama saja apa rumusnya? U aksen kali V dikurang P aksen kali U per V kuadrat. U aksennya adalah cos X,
V-nya adalah 1 min 3X kali cos X dikurang V aksen adalah min jadi plus ya. 3 sin X per V-nya adalah 1 min 3X kuadrat. Kita cek ada enggak jawabannya. 1 min 3X cos X. Oke ya. Oke sama ya. Ditambah 3 sin X 1. Ya oke jawabannya D ya. Ini Fx itu adalah akar dari cos 3X. Nah yang nomor 5 ini bisa kita kerjakan dengan aturan rantai atau langsung aja ini sama saja dengan akar cos 3X pangkat setengah. Nah ini turunannya itu turunan dari 1/2 diturunkan ya ini Fx-nya ya. Maka turunannya itu kalikan aja setengah cos 3X pangkat berarti min setengah. Turunan dari cos 3X adalah min 3 sin 3X. Ini aturan rantai sebetulnya. Berarti ini ke bawah ya. Berarti ini ke bawah berarti min 3 sin 3X per 2-nya ke bawah. 2 akar cos 3X. Nah kita cek jawabannya. Jadi jawabannya adalah B ya. Ini ya. Kita cari komposisinya dulu. X itu sama saja dengan F-nya. Itu sama saja X-nya adalah X kuadrat min 9. Kalau difungsikan dengan F adalah sin X kuadrat min 9. Nah, oke ya sudah sama. Sehingga turunannya, kalau kita cari turunannya, FOG. Turunan X ini menggunakan aturan rantai. Sin U sama dengan sin X kuadrat min 9. Berarti U-nya adalah X kuadrat min 9. Berarti du per dx-nya adalah 2x. Oke ya. Kemudian sekarang Y-nya adalah sin U. Dy per du-nya adalah cos U. Maka dy per dx-nya, dy per dx itu sama saja dengan apa? Dy per dx dikali dy per du. Sama dengan 2x cos U. 2x cos U-nya siapa? X kuadrat min 9. Maka ini ditulis 2x cos X kuadrat min 9. Oke ya, sudah. Ketemu. Nah, yang ditanyakan adalah, kalau dimasukkan 3. Masukkan angka 3. 3 berarti 2 kali 3 cos 3 kuadrat kurang 9. 3 kuadrat ada 9, berarti 2 kali 3, 6 ya. Cos 0 adalah 1, berarti 6. Hasilnya 6 ya. Kita cek jawabannya N6 ya. Jawabannya D ya. Nomor 7 ya. Cos Fx itu sama saja dengan cos X per sin X kurang 7. Nah, berarti U-nya adalah cos X, maka U aksennya sama saja dengan sin X, min sin X ya. Kemudian kalau V-nya adalah sin X kurang 7, maka V aksennya adalah turunan dari sin adalah cos, turunan dari min 7 adalah 0. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau demikian F aksen X itu sama saja dengan U aksen V dikurang V aksen U per V kuadrat. U aksennya adalah min sin X, V-nya adalah sin X kurang 7. Dikurang V aksen adalah cos X, sedangkan U-nya adalah cos X. Ya sudah, per sin X min 7 dikuadratkan. Ini hasilnya sin kali sin jadi sin kuadrat min sin kuadrat X ditambah 7 sin X. Yang ini jadi cos kuadrat X ya per sin X min 7. Ingat ya, sin kuadrat ditambah cos kuadrat atau min sin sama saja dengan ini. 7 sin X dikurang sin kuadrat X plus cos kuadrat X per sin X min 7 kuadrat. Nah, ini jadinya 7 sin
X min sin kuadrat tambah cos kuadrat adalah 1 per sin X min 7 kuadrat. Sudah. Jadi kita bentuk jadi seperti ini. Sama dengan katanya A sin X plus B per sin X min 7 dikuadratkan. Ketemu A-nya adalah 7, B-nya adalah min 1. Ditanya A plus A kali B ya. Nomor 7 A kali B. A kali B itu sama saja 7 kali min 1. Hasilnya adalah min 7. Jawabannya A kali B adalah min 7. Jadi kuncinya adalah A. Nah sekarang yang nomor 8 ya. Kita coba yang nomor 8. HX itu adalah A sin X tambah BX. Nah, turunan dari A sin X itu sama saja dengan A cos X. Turunan dari BX adalah B. Nah, kalau dimasukkan V per 6, H aksen V per 6, berarti V per 6 adalah 30. Cos 30 adalah setengah akar 3 ditambah B bernilai 3. Sehingga ini sama saja dengan apa? Setengah A akar 3 plus B itu adalah 3. Kemudian jika dimasukkan V per 3 sama dengan min 1. V per 3 berarti A kali cos V per 3 sama saja dengan cos 60. Artinya setengah. Ditambah B itu nilainya adalah min 1. Atau setengah A ditambah B adalah min 1. Ini yang kedua. Ini ada persamaan pertama. Ini persamaan kedua. Nah untuk menentukan A dan B kita eliminasikan. Pertama kita menghilangkan yang B-nya dulu. Setengah A akar 3 ditambah B itu sama dengan 3. Setengah A plus B itu adalah min 1. Dikurangkan. Kebetulan B-nya sama ya. Sekarang kita lihat setengah A akar 3 dikurang setengah A berarti sama saja kita setengah akar 3 kurang 1 sama ya. Kali A itu nilainya adalah 4. Berarti kalikan 2 berarti akar 3 min 1. A itu sama dengan 8 sama ya. Berarti A-nya adalah 8 per akar 3 kurang 1. Ini yang pertama. Yang kita hilangkan adalah A-nya. Berarti setengah A akar 3 ditambah B sama dengan 3. Kemudian setengah A plus B itu sama dengan min 1. Ini kita kalikan, yang ini kali 1, yang ini kali akar 3. Biar sama. Jadi atasnya jadinya setengah A akar 3 ditambah B sama dengan 3. Yang bawahnya menjadi setengah A akar 3 juga ditambah akar 3. B sama dengan min akar 3. Nah kita kurangkan. Ini habis ya, A-nya habis, sisa B-nya adalah 1 min akar 3B. Sama dengan 3 plus akar 3. Oke ya? Jadi B-nya adalah 3 plus akar 3 per 1 min akar 3. Ya, sudah ketemu. Nah, sekarang kita ditanyakan, soalnya ditanyakan adalah A plus B ya, A plus B. Nah, sekarang A plus B. A-nya adalah 8 per akar 3 kurang 1 ditambah B-nya adalah 3 plus akar 3 per 1 min akar 3. Oke ya? Nah ini bisa disamakan penyebutnya. Ini sama aja penyebutnya ini. Kalau kita bikin ini sama saja min 8 per 1 kurang akar 3 sama. Ditambah 3 plus akar 3 per 1 min akar 3. Jadi min 8 tambah 3 adalah min 5 plus akar 3 per 1 min akar 3. Nah, kalau kita lihat kuncinya itu belum ada ya. Cuman kita rasionalkan. Kita rasionalkan kalikan dengan 1 plus akar 3 per 1 plus akar 3. Hasilnya adalah 5 kali min 1. Min 5 kali 1 adalah min 5. Tambah, kurang ya. Maaf, kurang 5 akar 3. Akar 3 kali 1 adalah plus akar 3. Akar 3 tambah kali akar 3 adalah 3 per 1 kurang 3.
Nah, kita hitung min 5 tambah 3 adalah min 2. Min 5 tambah 1 adalah min 4 akar 3 per min 2. Nah, kita bagi 2 berarti ini jadi 1 plus 4 akar 3. Jadi jawabannya 2 ya, maaf. 2. 1 plus 2 akar 3. Nah, kita lihat kuncinya. 1 plus 2 akar 3. 2 akar 3 plus 1 sama ya. Jawabannya adalah C. Nomor 9 ini kita nyatakan ini ya. X itu sama dengan 1 plus X kuadrat ya. Cos X. Misalkan saya ini U-nya adalah 1 plus X kuadrat, maka U aksennya adalah 2X. Kalau V-nya adalah cos X, maka V aksennya adalah min sin X. Oke ya, sudah sampai situ. Maka F aksen X itu sama saja dengan U aksen kali V ditambah V aksen kali U. U aksennya adalah 2X. V-nya adalah cos X. Sudah ya. Kemudian V aksennya adalah min sin X kali 1 plus X kuadrat. Ditulis gini ya, 2X cos X kurang 1 plus X kuadrat sin X. Ditanya adalah X-nya sama dengan V ya, berarti F. V sama dengan 2 kali V cos V dikurang 1 ditambah V dikuadratkan kali sin V. Sin P itu adalah 0 ya, sin 180 0. Berarti ini sisanya adalah cos V adalah min 1, min 2V. Jadi hasilnya adalah min 2V. Kita cek jawabannya min 2V. Oh iya, ini keliru lagi ya. Berarti min 2-nya di sini. Kita ambil yang C aja ya, tambahkan min. Terakhir, turunan dari Fx itu adalah akar X sin X. Nah, kita sebut U-nya adalah akar X atau X pangkat setengah. Maka U aksennya adalah setengah U pangkat min setengah. Saya tulis dulu ini ya. Nanti saya ubah. Pangkat X ya, X pangkat min setengah. Kemudian kalau V-nya adalah sin X, maka V aksen adalah cos X. Maka F aksen X itu adalah U aksen V ditambah V aksen U. U aksennya adalah setengah kali X pangkat min setengah. Oke, kali sin X ditambah V aksennya adalah cos X dikali dengan akar X. Oh ya, bentuknya seperti itu. Jadi ini kita ubah ini tadi. Tunggu dulu. Ya, nggak ada negatif ya. Kita ubah ini jadinya sin X per 2 akar X ditambah akar X kali cos X. Nah, untuk ini bisa dijumlahkan, kita kalikan dengan 2. Berarti sin X per 2 akar X, saya tulis di sini. Akar X kali akar X jadi X 2X ya. Cos X per 2 akar X. Sama ya. Nanti kita jumlahkan, berarti kita lihat angkanya ke depan ya. Cosnya di depan. Berarti 2X cos X ditambah sin X per 2 akar X. Oke ya. Jadi kita cek jawabannya. Oh, jawabannya D ya. 2X cos X ditambah sin X per 2 akar X. Demikian kita telah mempelajari dalil-dalil turunan fungsi trigonometri dan membahas beberapa soal latihan.